sesuai kesepakatan ya Mbak. Artinya ini baru ketahuan bahwa ada tindak pidana itu di tahun 2024 bulan Juli, di mana selain profit saya yang tersendat, juga adanya laporan-laporan dari masyarakat yang memang adalah korban serupa dengan saya. Makanya saya tahu dari 2024 itu para terlapor ini memang sudah melakukan aksinya bahkan dari 2013, tapi selalu lolos gitu. Artinya merasa terjebak dengan adanya mungkin awalnya itu seperti apa sih? Saya sih spesifik investasi di luar saya juga kurang paham ya Mbak, tapi mungkin cara kerjanya mereka adalah menerima investasi uang dari investor lalu ya kayak tutup lubang buka lubang gitu loh Mbak. Kalau boleh tahu total keseluruhan invest yang masuk ke 6,5 miliar itu atau 15 itu atau berapa keseluruhan rugi yang Total yang setelah kami hitung kurang lebih hampir 15 miliar itu adalah uang gabungan. Jadi uang gabungan itu ada uang saya pribadi, uang 2 perusahaan saya, dan juga uang suami saya. artinya 15 miliar itu semuanya sudah berlari ke rekening terlapor? Iya, rekening terlapor. Nah, pertemuan di tanggal 8 itu terakhir itu kan semuanya tanggal 8 Agustus kemarin. Iya. Ada kesepakatan apa selain dari pembayaran pencicilan atau mungkin ada pengalihan usaha dari mereka ke Selain pengalihan aset mungkin win-win solution ada apa lagi sih pas Dari pertemuan tim terakhir lawyer kemarin? saya mungkin yang lebih. Iya. Jadi memang kita ada upaya-upaya mediasi ya sebelum kita melakukan upaya hukum ya. Jadi ini pasangan suami istri ini mengaku untuk melakukan pembayarannya lewat cicilan. Dan mereka juga memberikan pernyataan tertulis ya saat itu ya dan bersedia untuk melakukan pengalihan aset. Tapi hingga batas waktu yang ditentukan ternyata tidak ada itikat baik dari pasangan suami istri ini. Kalau boleh tahu komunikasi terakhir kapan selain tanggal 8 Maret? Komunikasi terakhir seminggu yang lalu lewat WA karena memang domisilinya tidak ada di Jakarta. Ada respon? Iya responnya begitu tunggu gitu aja sih. Wait and see dan kita juga kirim somasi akhirnya sampai batas waktu yang ditentukan juga somasi tidak dijawab. Mungkin dari 2022 pembagian hasil profit itu seperti kita ada pembagian persentasi ya, jadi dibayarkannya itu setiap 2 bulan sekali dengan total 6,5% sampai 13% sesuai perjanjian yang dikontrak Mbak. Ada kontrak-kontrak kan bertahap ya, ada beberapa perjanjian itu juga akan kita jadikan bukti dan sudah kita sampaikan juga ke penyidik bukti yang sudah kita sampaikan apa aja termasuk juga kwitansi, cek dan lain sebagainya ya. Itu jadi investasi itu di satu bidang atau ada beberapa? Ada beberapa kerjasamanya, salah satunya Kopernik, itu pengadaan Kopernik bisa dicek juga, ada ya kalau properti juga, terus ada beberapa proyek properti yang kerjasamanya, terus ada catering juga, jadi dia memang punya catering di Bali dan saya juga perusahaan saya in charge investasi di cateringnya dia. Artinya 15 miliar itu tersebar di beberapa tempat. Iya. Gabungan tapi selama berinvestasi itu sudah ada sedikit aja masuk dari hasil yang masuk di Bali. Kalau secara keseluruhan belum ya, maksudnya tapi kalau keuntungan pasti ada ya, kan namanya kita berbisnis kan pasti yang diinginkan ada keuntungan, profit gitu. Cuma kalau saat kemarin terakhir akhirnya sudah banyak orang yang melaporkan kasus ini, disitulah baru dia juga mulai tersendat gitu loh pembayarannya. Gabungan ini kan tadi melibatkan ruang suami juga. Suami juga ikut karena diajak oleh Mbak Bunga. Apakah dengan adanya kasus ini jadi disalahkan seperti itu, ada komunikasi jadi kurang baik? Alhamdulillah banget ya, suami saya itu sangat support banget gitu. Dia adalah orang di garda depan saya ya. Mungkin saya merasa bersalah karena saya juga adalah orang yang menjerumuskan dia gitu dan uang anak-anak saya. Tapi sampai saat ini suami saya nggak pernah sih nyalain saya dan masih sangat support saya. Uang itu dikumpulkan setelah berapa tahun Mbak mungkin? Aduh Mbak, udah dari saya mungkin
jadi saya tahu lah saya kerjanya kayak apa gitu. Saya memang kalau di bidang entertain kan saya selalu di bawah naungan manajemen dan juga perusahaan saya, jadi makanya uang yang hasil kerja saya itu masuk ke perusahaan saya. Lalu mungkin dilakukannya dengan pidana atau perdata? Pidana Penipuan ya, salah. penipuan dan penggelapan karena ada banyak dokumen yang dia palsukan. Salah satunya adalah dokumen perusahaan saya, terus juga ada pencemaran nama baik saya juga, penggelapan uang perusahaan. Tapi Mbak Bunga tahu nggak sih pada akhirnya bahwa si terlapor ini iming-imingnya kayak bahwa Mbak Bunga tuh ikut, ayo ikut gitu. Awalnya tahu nggak sih mungkin nama Mbak dipakai gitu? Enggak, saya nggak tahu sama sekali, Mbak. Makanya pas belakangan mungkin karena banyak yang melapor dan mereka juga tidak dibayarkan hak-haknya gitu. Bahkan ada si terlapor ini membuat direct message itu seolah-olah saya untuk membuat para korban ini percaya gitu kalau itu adalah saya gitu. Artinya menjual nama Mbak gitu. Iya. Oh enggak, tadi kan ada penjelasan tentang ada orang yang minta bantuan ke kamu, mungkin ada yang udah dibayarin kita atau gimana mungkin respon dari kamu? Saya juga nggak bisa bayarin karena saya ngerasa saya nggak ngelakuin itu gitu. Karena pada saat itu saya juga ada di Amerika. Saya kaget sekali ketika saya dapat caci makian dari orang-orang lalu meminta ganti rugi, bahkan terlapor ini menjanjikan sebuah cek senilai 1 miliar yang katanya akan diberikan oleh saya. Makanya beberapa korban juga nagih ke saya, cek yang dijanjikan ini mana gitu. Saya bingung karena saya ngerasa saya nggak pernah menjanjikan atau bekerja sama dengan orang lain gitu selain dengan terlapor ini. Mbak Bunga kan sempat ada teror juga dong dari para korban-korban lain. Iya, seperti yang saya sampaikan, terkuatnya masalah ini karena banyak sekali yang melaporkan kasus ini terhadap saya, kepada saya. Bang, ada dugaan pencucian uang atau ini banyak benar? Untuk pencucian uang itu nanti tergantung pengembangan kasus ya, karena kasus ini dana-dana ini dipakai kemana, dikirimkan kemana. Jadi nanti biar dari penyidik yang akan melakukan pengembangan kasusnya, apakah bisa sampai ke tindak pidana pencucian uang. Sementara pelaporannya di penipuan dan penggelapan. Karena boleh saya tambahkan juga ada investasi yang menggunakan perusahaan catering saya. Jadi terlapor ini menyalahgunakan posisi dia sebagai direktur utama untuk berinvestasi kepada pihak ketiga, tapi transfernya itu bukan ke rekening perusahaan saya, melainkan ke rekening CV 3 Sri Kandi yang dimana diduga teman dari terlapor ini yang ada di Bali. Jadi mungkin ya saya bisa bilang ini ada dugaan sindikat juga ya, karena banyak sekali transferan yang melibatkan perusahaan-perusahaan orang gitu. Posisi terlapor sendiri ada di mana Mbak? Mungkin tahu nggak?